Iya, saya kira masuk akal, ya bisa diterima argumen-argumen Roni tadi ya. Karena bisnis tambang ini, setuju atau tidak setuju kita, dia punya karakter dasar yang eksploitatif ya. Jadi sehingga dia sangat dekat dengan kapitalisme bisnis ya. Artinya para pebisnis akan selalu berupaya untuk memperkecil pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, disitulah munculnya kerusakan-kerusakan lingkungan, ya, konflik dengan masyarakat lokal. Karena apa? Karena mereka punya karakter menindas tadi, ya, merusak lingkungan. Nah, saya beri contoh seperti ini. Ketika tambang itu dilakukan dengan standar-standar yang sesuai dengan aturan yang ada, itu sangat high cost ya, sangat high cost. Sedangkan biasa-biasa saja itu tidak dilakukan, itu biayanya sudah mahal. Apalagi kalau itu diikuti aturan-aturan. Nah, saya cukup lama melakukan penelitian di salah satu tambang di Koto Tinggi itu. Koto Tinggi itu waktu penjajahan Belanda itu sudah lama ditambang, bahkan jalan kereta api aja ada ke sana. Itu banyak sekali. Karena memang itu sebenarnya. Iya, jalan kereta api Belanda sudah membuat itu Koto Tinggi sampai ke Payakumbuh itu. Nah, di situ kan kita tidak tahu bisnis apa yang dilakukan, dan tetapi di situ itu kalau malam tuh kayak seperti ke pasar malam itu. Nah, mereka melakukan penebangan hutan secara bebas di situ. Karena apa? Karena kalau kayu-kayu itu untuk menyangga lubang-lubang yang mereka buat itu dibeli, itu biayanya sangat mahal. Nah, sementara hasilnya belum pasti. Kalau hasilnya sudah pasti tidak apa-apa. Nah, sementara itu mereka melakukan penebangan hutan secara bebas, kerusakan hutan luar biasa ya. Nah, belum lagi tempat-tempat penambangan seperti di Sawah Lunto, Damas Raya, Sijunjung dan sebagainya ya. Itu luar biasa sekali. Saya beberapa tahun yang lalu melakukan fasilitasi kepada masyarakat untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh beberapa perusahaan tambang, dan itu biayanya luar biasa. Nah, setelah dilakukan reklamasi belum tentu pulih ya, sehingga sulit sekali untuk bisa dinormalkan kembali dan bermanfaat bagi masyarakat. Belum lagi sungai-sungai yang rusak akibat merkuri yang begitu banyak digunakan oleh para penambang. Nah, dari banyak kasus-kasus seperti itu, apa yang tadi dikatakan Roni, itu harus menjadi kajian bagi perguruan tinggi untuk mengambil sikap. Makanya UNAN tidak cepat-cepat mengambil keputusan ketika diberikan kesempatan untuk ikut serta di dalam bisnis tambang ini. Walaupun tadi dikatakan kita hanya sebagai pemilik IUP, tapi yang mengerjakan mitra-mitra ya, tetapi penanggung jawab utamanya tentu universitas. Nah, jadi oleh sebab itu saya kira risiko dari bisnis tambang ini perlu dianalisis secara sungguh-sungguh, secara mendalam, sehingga kalau memang kita tidak mampu memitigasi risiko itu, sebaiknya tidak ikut di dalam bisnis tambang itu. Dan kalau dicontohkan Bung Roni di dalam bisnis universitas itu, yaitu tidak dalam perguruan tinggi gitu. Kalau dicontohkan Bung Roni tadi, HPH saja UNAN diberikan ke Mentawai, itu saja tidak bisa menjaga reboisasi, apalagi ini gitu. Itu sepakat atau tidak Pak ini logika itu yang dipakai oleh Bung Roni? Iya, saya membaca sejarah seperti itu, tapi saya tidak pernah terlibat di dalam proses itu ya. Nah, tapi ketika kita datang ke Mentawai ya, jejak-jejak seperti itu memang kelihatan ya, dan itu diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Nah, kita tentu tidak ingin mengulangi kisah-kisah tragis seperti itu ya. Perguruan tinggi memang betul dia harus, dan itu jadi catatan sejarah ya yang HPH di Mentawai itu. Saya kira ya, dan tidak boleh mengulangi sejarah kelam masa lalu itu Pak ya. Nah, jadi artinya begini, ketika kita melihat bahwa bisnis tambang itu adalah satu bisnis yang high profit tadi, tapi resiko yang akan ditanggung oleh perguruan tinggi ketika dia masuk dalam bisnis itu sangat besar. Reputasi seperti Prof sampaikan tadi, itu adalah harga paling mahal bagi perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi tidak mampu mempertahankan reputasi, baik di tingkat lokal
ataupun global, ya. Kalau global banyak sekali orang akan menyorot perguruan tinggi ini tidak bisa lagi diajak kerjasama. Nah, yang rugi itu bukan perguruan tingginya, tapi lulusan perguruan tinggi itu yang akan rugi ketika reputasi perguruan tinggi itu sudah ternodai. Nah, Kalau bisnis perkebunan seperti tawaran Pak Busrah tadi bagaimana? ya, prinsipnya sama saja. Ketika perguruan tinggi sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah praktis seperti itu, ya, yang bukan menjadi wilayah core bisnisnya, ya, maka perguruan tinggi betul-betul harus hati-hati karena risikonya sangat tinggi, terutama terhadap etika perguruan tinggi, kemudian juga standar-standar akademik yang dia junjung tinggi selama ini, dan reputasi yang dia perjuangkan untuk masyarakat. Baik, ya. Dan kalau nanti seandainya view yang diberikan untuk UNAN dan ternyata memang kandungan depositnya bagus, itu juga akan menjadi pertimbangan tidak langsung juga dijawab oleh UNAN gitu. Iya, jadi gini, setelah kajian dilakukan, ya, kajian tentu termasuk dengan potensi-potensi yang ada, ya. UNAN tidak memungkiri juga bahwa salah satu persoalannya adalah keterbatasan anggaran, ketidakmampuan pemerintah membiayai perguruan tinggi hari ini, dan kemudian tidak mungkin kita menumpukan itu kepada mahasiswa, dan UNAN hari ini UKT paling rendah di Indonesia, ya. Maka lebih rendah dari UMP maksudnya nih? Oh, itu jelas. Ya. Nah, ketika peluang itu ada dan hasil kajian menunjukkan bahwa UNAN mampu untuk mengelola risiko tadi, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipegang, yang harus pegang teguh oleh UNAN kalau masuk dalam bidang ini. Pertama, mitra tadi. Mitra tadi bukan mitra kontroversial, orang-orang yang punya track record yang betul-betul terjaga, di mana dia punya bisnis tambang dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Clean and clear itu harus ada sejak awal sampai dia melakukan penutupan tambang dengan reklamasi yang sesuai dengan aturan. Itu satu, ya. Yang kedua, mitra itu betul-betul mitra yang profesional. Dia punya keahlian, kemudian dia punya teknologi yang sesuai untuk melakukan tambang itu, dan kemudian juga mitra yang memiliki peralatan infrastruktur yang lengkap, ya. Nah, UNAN bisa ikut di situ dalam konteks tridharma tadi. UNAN melakukan kajian-kajian, ya, kemudian juga menjadikan itu sebagai lahan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan untuk belajar di situ, dan juga menjadi lahan untuk pengabdian kepada masyarakat. Dan satu hal, Pak Dian, ketika bisnis ini dilakukan, maka yang perlu diperhatikan adalah dimanapun bisnis tambang hari ini, daerah itu pasti miskin. Tadi Riknoni mengatakan, dan ini sudah diakui oleh Bank Dunia. Ketika Pak Emil Salim ditugaskan oleh Bank Dunia untuk melakukan riset baik di Indonesia maupun di beberapa daerah tambang di dunia, dia menyimpulkan bahwa bisnis tambang itu sangat dekat dengan kemiskinan. Nah, ini harus diantisipasi sejak awal. Nah, kalau memang itu terpaksa harus dilakukan untuk menutupi biaya-biaya, katakanlah seperti itu, maka pengabdian masyarakat yang harus dilakukan oleh universitas harus diarahkan kepada bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitar. Jadi tidak ikut-ikutan untuk mengeksploitasi dengan merugikan masyarakat di sekitar daerah tambang tersebut.